Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad dengan NIM 193104030, kelas PJKRA 2019. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perilaku dalam salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Psikologi Olahraga, oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi yang pertama yaitu A. Definisi perilaku. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adab, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Sedangkan perilaku itu sendiri adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai tentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menangis, menulis, membaca, dan juga sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar, menurut Noto Wamojo pada tahun 2003. Selanjutnya, pendapat lain yakni menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Noto Wamojo pada tahun 2003, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespon. Teori Skinner ini disebut dengan teori SOR atau stimulus, organisme respon. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, B. Ada beberapa alasan manusia berperilaku berbeda. A. Manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Prinsip ini penting untuk dapat memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan kemampuan ini ada yang beranggapan karena perbedaan menyerap informasi dari suatu gejala atau fenomena. Ada pula yang menganggap karena hasil didikan dan juga sebagai pengalaman. B. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu dengan kebutuhannya. Model ekspektasi seperti halnya banyak lampiran yang dipergunakan untuk memahami perilaku, menduga bahwa orang berperilaku itu menurut persepsinya terhadap dunia yang dihadapi. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Selanjutnya C. Seseorang mempunyai reaksi-reaksi senang dan tidak senang. Orang jarang bertindak netral dengan sesuatu hal yang diketahui dan dialami. Untuk mengevaluasi sesuatu yang didalami dengan cara senang atau tidak senang. Perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang untuk berbuat yang berbeda dengan orang lain. Dalam menganggapi suatu hal, orang merasa puas ataupun juga tidak puas. Baik, materi selanjutnya yaitu C. Faktor-faktor perilaku. Perilaku seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya. Ada pula kebutuhannya, dan ada juga dipengaruhi
oleh pengharapan dan lingkungannya. Lembaga pendidikan bisa mempengaruhi perilaku seseorang dengan merubah satu atau beberapa faktor penentu dari perilaku individu. Kesemuanya terbuka untuk dipengaruhi. Kebutuhan dan kemampuan tertentu umumnya sulit dipengaruhi karena mereka sering dibatasi oleh sifat psikologis dari seseorang, latar belakang, dan juga pengalamannya. Baik, ada beberapa faktor lain penentu perilaku, yaitu sebagai berikut. A. Sifat. Sifat adalah sistem saraf jiwa neuropsikis yang umumnya dan terarah pada individu, sehingga memiliki kemampuan untuk memulai dan mengarahkan bentuk-bentuk yang konsisten dari perilaku ekspresif yang tersusun dari sejumlah kebiasaan. B. Sikap. Sikap kecenderungan berperilaku yang selalu dikaitkan dengan suatu objek. Minat kecenderungan individu untuk memilih suatu kegiatan tertentu di antara sejumlah kegiatan yang ada. Baik, selanjutnya materi D. Teori dalam perilaku. Yang pertama atau A. Teori insting atau teori. Teori ini dikemukakan oleh N.C. Dougall bahwa perilaku itu disebabkan oleh insting. Insting merupakan perilaku yang innat, perilaku yang bawaan dan akan mengalami perubahan karena suatu pengalaman. Yang kedua atau B, teori dorongan. Teori ini berpandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan atau drive tertentu dan ada kaitannya dengan kebutuhan organisme yang mendorong berperilaku. C. Teori insektif. Teori ini berpendapat bahwa perilaku organisme itu disebabkan karena adanya insektif yang mendorong organisme berbuat atau melakukan suatu perilaku. D. Teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab terjadinya perilaku disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal atau dari kedua faktor tersebut. E. Teori kognitif. Teori ini berpendapat bahwa seseorang harus memiliki atau memilih perilaku mana yang mesti dilakukan. Dengan kemampuan berpikir, seseorang akan dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya dalam berperilaku. Materi berikutnya yaitu E. Contoh cara mengelola perilaku. Di samping itu, dalam bab ini juga ditunjukkan contoh cara mengelola perilaku atlet dengan menggunakan disiplin positif. Tidak hanya untuk memperbaiki perilaku, tetapi juga untuk membantu atlet belajar keterampilan hidup yang penting. Melalui disiplin positif, atlet akan bermain lebih baik karena akan memiliki perilaku yang lebih produktif, lebih termotivasi, dan menikmati berolahraga di bawah kepemimpinan pelatih. Pelatih akan menemukan kepuasan kerja jauh lebih besar dalam proses pembinaan selama bertahun-tahun. Disiplin adalah istilah negatif bagi kebanyakan dari seseorang. Namun, akar kata disiplin adalah alat yang menciptakan bayangan yang lebih positif. Seseorang atlet adalah seorang yang mengikuti ajaran pelatih. Sebagai pelatih adalah mentor dan atlet adalah sebagai murid. Disiplin dimulai dengan instruksi, tidak hanya untuk mengembangkan keterampilan olahraga, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan hidup. Berikutnya,
Kadang-kadang pelatih menganggap bahwa tahu kemampuan atlet olahraga tertentu, tahu bagaimana mengelola emosi, tahu benar dan salah, dan memiliki disiplin diri. Jadi, ketika atlet berbuat salah atau berbuat jahat, pelatih segera memperbaiki perilaku. Namun, atlet mungkin tidak tahu bagaimana melakukan keterampilan atau berperilaku dengan tepat, atau mungkin tidak menguasai kontrol diri. Dalam kasus seperti ini, pelatih perlu terlebih dahulu mengajar, kemudian memberikan kesempatan untuk berlatih, dan akhirnya untuk memperbaiki kesalahan. Disiplin positif tentang pemahaman disiplin yang lebih dari sekedar mengoreksi perilaku, melainkan tentang mengajar perilaku juga. Selanjutnya, sebagai pelatih bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan menetapkan batas pada pemain disiplin diri dan untuk meningkatkan setiap pemain harga diri. 1. Pembentukan perilaku. A. Dengan conditioning atau kebiasaan. B. Dengan pengertian atau insight. C. Dengan menggunakan suatu model. 2. Pengaruh olahraga terhadap perilaku. A. Janji atau tanggung jawab atau disebut dengan komitmen. B. Kepandaian atau intelektual. C. Semangat atau motivasi. D. Percaya diri. Dan yang terakhir E. Emosi stabil. Materi berikutnya yaitu F. Beberapa contoh perilaku atlet. Yang pertama itu 1. Sebelum hari pertandingan atau perlombaan. A. Kumpulkan data mengenai kekuatan dan kelemahan lawan. Jika memungkinkan, putarlah rekaman pertandingannya maupun lawan tandingannya. Kemudian, susunlah strategi untuk menghadapinya. Untuk pemain beregu, diskusikan strategi tersebut dengan pasangannya. B. Pantau kemajuan atlet, baik fisik maupun mentalnya, dengan memperhatikan bagaimana tingkat konsentrasinya, bagaimana irama, timing, power, dan kelancaran menjalankan keterampilannya, serta sikapnya terhadap latihan secara umum. Dua, pada hari pertandingan atau perlombaan. A. Bangun tidur pada saat yang tepat. Malamnya harus tidur cukup dan tidak berlebihan. Kemudian, lakukan aktivitas rutin, kebiasaan sehari-hari, seperti sembahyang atau sholat, berdoa, stretching, sarapan, perhatikan kapan harus makan dan apa yang harus juga dimakan. Latihan relaksasi dan visualisasi. Kemudian memeriksa kembali perlengkapan pertandingan atau perlombaan, termasuk cadangannya. Mulailah hari ini dengan gembira, optimis, dan berperilaku positif. B. Berangkatlah ke tempat pertandingan atau perlombaan pada saat yang tepat. Perhitungan jarak ke tempat pertandingan atau perlombaan, bagaimana mencapainya, kemacetannya, dan sebagainya. Tidak perlu berangkat terlalu cepat, namun jangan sampai juga terlambat, sehingga ada waktu istirahat, penyesuaian, dan juga pemanasan.
3. Saat bertanding atau berlomba. Saat bertanding atau berlomba tiba, bukan waktunya lagi untuk memikirkan teknik memukul atau bagaimana harus melangkah atau bagaimana harus bergerak. Itu semua sudah dilatih dalam latihan dan sudah dihayati dalam visualisasi. Sekarang saatnya tinggal ulang kejadian yang sudah divisualisasikan dan melakukannya sesuai dengan situasi saat ini. Sekarang adalah saatnya melakukan konsentrasi penuh hanya pada jalannya pertandingan atau perlombaannya. Di antaranya yaitu A. Memantau dan menyesuaikan tingkat kecemasan. Lakukanlah relaksasi. B. Pusatkan perhatian semata-mata hanya terhadap pertandingan atau perlombaan yang sedang dijalani. Kesalahan yang baru atau pernah terjadi dan yang mungkin terjadi jangan dihiraukan. C. Berpikir positif dan optimis. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif. D. Jangan terlalu banyak menganalisa. E. Bertanding atau berlomba dengan irama sendiri. Jangan tertawa atau terbawa irama lawan. F. Menjalankan strategi yang telah disiapkan. Jangan diubah jika strategi itu berjalan baik. Lakukan evaluasi singkat. Jika strategi tidak jalan, lakukan penyesuaian dengan alternatif strategi yang sudah dipersiapkan. G. Hindari hal-hal negatif seperti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, berbicara terhadap diri sendiri berlebihan, dan juga berpikir negatif, meragukan kemampuan, dan menyerah sebelum pertandingan atau perlombaan selesai. Terakhir H. Jika bermain bagus, jangan bertanya mengapa dan mengganti apapun. Biarkan berjalan demikian. Jangan mengundurkan pertandingan atau perlombaan jika sedang bertanding, memimpin pertandingan atau perlombaan. Dan tidak perlu kasihan jika lawan mendapat angka atau poin 0. 4. Setelah hari pertandingan atau perlombaan, mintalah atlet mencatat hal-hal positif maupun negatif dirasa berpengaruh terhadap penampilannya dalam pertandingan atau perlombaan tadi. Bukan hanya yang bersifat teknik, taktik, dan juga strategi, tetapi juga bersifat mental. Bahkan hal-hal kecil lainnya. Catat hasil tersebut dalam buku evaluasi atlet. A. Evaluasi penampilan dalam pertandingan atau perlombaan tadi. Apakah mencapai sasaran? Tanda tanya. B. Pusatkan perhatian terhadap aspek-aspek positif dari penampilan dalam pertandingan atau perlombaan. C. Lakukan relaksasi maupun rekreasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan agar kembali bugar.
Baik, itulah hasil PowerPoint yang dapat saya sampaikan dan juga paparkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.